Salam pemirsa, hari ini mata ketiga mengangkat kisah tentang mitologi India. Mungkin bagi sebagian teman-teman jarang mendengar mitologi India. Sebenarnya mitologi India ini sangat menarik. Tentu saja, kita harus berbicara tentang agama Hindu terlebih dahulu sebelum membahas tentang mitologi India. India sekilas terkesan seperti sebuah negara Buddhis. Namun nyatanya, India bukanlah Buddha, melainkan Hindu tidak sama dengan Buddha. Hindu memiliki lebih banyak pengikut daripada Buddha, karena lebih dari 80% penduduk di India menganut agama Hindu, ditambah beberapa negara tetangga seperti Nepal, Mauritius, dan Bangladesh hingga hampir mencapai 1,2 miliar penganut agama Hindu. Sementara agama Buddha hanya memiliki sekitar 500 juta jemaat. Oleh karena itu, dari segi jumlah pemeluknya, agama Hindu menempati urutan ketiga di dunia setelah Kristen dan Islam. Tetapi agama Hindu bukanlah agama terbesar ketiga di dunia, karena agama Hindu terlalu terkonsentrasi di satu negara. Popularitas serta pengaruhnya tidak cukup. Hinduisme berasal dari agama yang sangat tua di India yang disebut Brahmanisme. Brahmanisme ini sekarang sudah tidak ada, telah menjadi agama Hindu. Tetapi ada satu hal yang ditinggalkan, yaitu sistem kasta. Sistem kasta merupakan cara umat Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kategori utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. India membagi masyarakat India menjadi 4 tingkatan kasta. Tingkat atas adalah Brahmana. Tingkat ini adalah orang yang paling dekat dengan dewa, yaitu para pemuka agama dan spiritual India. Setiap tingkatan dalam sistem kasta India telah ditentukan. Kasta Brahmana terdiri dari para pendeta, pemuka agama, dan guru. Anggota kasta inilah yang memimpin upacara keagamaan dan mengelola kuil. Brahmana adalah kasta tertinggi di seluruh masyarakat India, sehingga mereka menikmati banyak manfaat sosial. Misalnya, seorang Brahmana tidak perlu membayar pajak, karena dalam agama Hindu, diyakini bahwa pada beberapa generasi sebelumnya, Brahmana telah membayar karma melalui ketakwaannya, dan semua pajak yang harus dibayar telah dibayar. Jadi generasi ini tidak perlu lagi membayar. Selain itu, seorang Brahmana juga tidak akan dihukum mati. Para tahanan tidak akan disiksa secara fisik sama sekali, karena mereka itu dianggap suci dan tidak boleh dilanggar. Di samping itu, Anda akan diberkati jika Anda memberikan sesuatu kepada seorang Brahmana. Berkah ini akan dibalas dalam kehidupan sekarang atau kehidupan tertentu di masa mendatang. Karena itu, orang-orang akan memberikan hadiah kepada seorang Brahmana, dan hadiah terbaik seorang Brahmana adalah tanah. Jika Anda menghadiahkan tanah kepada seorang Brahmana, Anda akan bebas dari segala dosa. Jadi para Brahmana di India memiliki banyak tanah. Tentu saja, karena Brahmana adalah identitas yang mulia, akan ada batasan-batasan tertentu. Misalnya, kebanyakan Brahmana adalah vegetarian dan seorang Brahmana tidak boleh bercerai. Ini adalah tingkat tertinggi. Kasta Ksatria merupakan kasta kedua tertinggi yang golongannya terdiri dari raja, prajurit, dan bangsawan. Umumnya anggota kasta Ksatria yang menyelenggarakan pemerintahan. Para raja berada di tingkat kedua, sementara tingkat pertama adalah para imam atau pemuka agama dan rohaniawan. Kasta Ksatria terutama bertanggung jawab atas semua pekerjaan selain teokrasi India. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi Brahmana. Sakyamuni adalah Ksatria. Dia adalah raja India kuno dan seorang pangeran. Tingkat ketiga adalah kasta Waisya. Pekerjaan mereka terutama petani, pedagang, dan pengrajin. Tingkat keempat disebut Sudra, yaitu para budak. Pada prinsipnya, Sudra tidak memiliki kebebasan pribadi, hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan tingkat yang sangat rendah. Misalnya membersihkan halaman, merapikan rumah, memasak, atau semacamnya. Namun selain 4 kasta di atas, masih ada kasta Dalit yang merupakan kasta paling rendah. Kasta ini terdiri dari orang yang dianggap rendahan. Dalit adalah kasta terendah di India yang bahkan tak dimasukkan dalam 4 tingkatan sistem Parna, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, sehingga digolongkan sebagai Varna kelima atau Pancama.
Nama Dalit berarti yang tertindas dalam bahasa Sanskerta atau terpecah tercerai-berai dalam bahasa Hindi. Kasta pada abad ke-16 digunakan oleh penjelajah Portugis untuk mendeskripsikan pembagian kerja pada masyarakat India. Tetapi persepsi awal pembagian tersebut memiliki tingkatan. Kenyataannya pada Weda sendiri tidak menjelaskan tingkatan sosial, hanya menjelaskan pembagian kerja yang disebut Varna. Selain Varna ini adalah orang rendahan. Secara orang rendahan ini secara harfiah artinya adalah orang hina dina, yaitu orang-orang yang haram disentuh. Orang-orang ini hanya dapat melakukan pekerjaan di lapisan terendah yang berhubungan dengan pekerjaan rendahan, seperti misalnya menyapu, membersihkan toilet, pemangkas rambut, tukang sepatu, menyembelih, menjahit dan yang berhubungan dengan pekerjaan pemakaman atau pengangkutan. Artinya selama pekerjaan itu berhubungan dengan kematian atau darah, umumnya pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang rendahan atau hina dina. Bagian pendidikan dalam masyarakat India sepenuhnya dikendalikan oleh Brahmana. Oleh karena itu, dapat tidaknya orang-orang rendahan mendapatkan pendidikan ditentukan oleh Brahmana. Hanya mereka dari kasta Brahmana yang akan mendapatkan pendidikan terbaik. Karena orang-orang rendahan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, maka mereka pun tidak punya kesempatan untuk mengubah nasib. Dengan kata lain, jika Anda berasal dari kaum hina dina atau tingkat sudra, Anda tidak akan bisa menjadi sarjana atau guru meski memiliki segudang pengetahuan. Anda hanya bisa melakukan pekerjaan rendahan. Artinya, pekerjaan mana yang boleh atau tidak bagi Anda itu pada dasarnya sudah ditentukan. Karir atau pekerjaan yang baik telah dipilih oleh lapisan atas, Anda tidak punya kesempatan lagi. Anda hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan rendahan, yaitu hierarki sosial yang sangat ketat, dan yang paling menakutkan adalah stratifikasi sosial ini bersifat turun-temurun. Katakanlah Anda lahir di keluarga sudra, maka Anda adalah kelas sudra atau kelas budak atau rendahan. Dari generasi ke generasi tetap dari golongan sudra. Dan jika Anda seorang paria, Anda akan menjadi paria secara turun-temurun. Cinta antara kasta berbahaya, dan pembalasan untuk mereka yang melanggar adalah pembunuhan demi kehormatan. Namun pernikahan antar ras dari kasta atas masih dimungkinkan. Misalnya seorang Brahmana dan kaum bangsawan dari kasta kesatria. Tapi pernikahan dengan kasta rendah hampir tidak mungkin. Jika pernikahan tidak baik, misalnya jika Anda dari kasta sudra menikah dengan kasta Brahmana, Anda berdua mungkin akan menjadi Dalit. India adalah negara IT yang besar. Baik dari sisi teknologi atau bahkan di bidang IT, India adalah yang teratas di dunia. Mengapa IT India sangat maju? Bukan karena mereka pintar matematika atau fasih bahasa Inggris, tapi sistem kasta. Karena sistem kasta telah ditetapkan, yaitu mana pekerjaan yang boleh dan tidak dalam sepanjang hidup Anda. Sementara dalam bidang IT tidak tertulis dalam sistem kasta, jadi golongan rendahan boleh bekerja di bidang ini, dan IT dapat menghasilkan banyak uang. Jadi ini adalah satu-satunya pekerjaan tak terbatas di mana orang-orang dari kasta rendah bisa menghasilkan banyak uang. Karena itulah, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik menekuni bidang ini. Dengan kata lain, meskipun IT tidak akan menjadikan Anda seorang bangsawan, tetapi tidak perlu khawatir secara sandang dan pangan dalam sepanjang hidup ini. Tidak perlu melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Tapi masalahnya, dalam bidang IT, Anda harus menerima pendidikan tertentu. Misalnya jika Anda lulusan perguruan tinggi atau semacamnya, Anda baru memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun golongan Dalit seringkali tidak mendapatkan pendidikan, sehingga mereka tidak punya kesempatan ini. Jadi peluang yang lebih memungkinkan adalah menjadi YouTuber. Karena itu, IT di India sangat maju, dan pekerjaan sebagai YouTuber sangat berkembang, dan semua ini ada hubungannya dengan sistem sosialnya. Mengapa sistem kasta India ini bisa bertahan sampai sekarang? Karena pada 4000 tahun yang lalu, sistem kasta telah tercatat dalam sebuah buku tertua India, Rig Veda. Dengan kata lain, struktur sosial di India memang telah ditetapkan seperti itu sejak awal, dan bukanlah hal yang mudah untuk merevisinya setelah 4000 tahun.
Selain itu, agama Hindu telah menetapkan bahwa jika Anda yang berani mengguncang sistem kasta ini, siapapun akan selamanya tersiksa di dalam neraka jahanam, tidak akan bisa reinkarnasi atau terlahir kembali. Atau dengan kata lain, tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi dalam seumur hidup Anda, kultivasi Anda tidak akan pernah bisa meningkat. Jadi tidak ada yang berani menyentuh satu poin ini. Namun dalam sejarahnya, ada yang berani melawan, yakni Sakyamuni. Sakyamuni adalah seorang kesatria atau kesatria. Dia merasa sistem kasta ini tidak baik karena bukan tingkat tertinggi. Menurutnya, kita adalah kaum raja. Mengapa masih ada Brahmana seperti itu di dalamnya? Jadi dia menentang sistem kasta ini dan mendirikan agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak ada sistem kasta, dan agama Buddha dengan cepat menjadi populer di India setelah ia mendirikan agama Buddha. Karena orang-orang merasa lebih baik, belakangan Brahmanisme pun berangsur-angsur meredup. Namun Brahmanisme kemudian mencari kesempatan untuk melawan. Setelah Brahmanisme tidak populer lagi, kemudian mulai mengintegrasikan beberapa agama asli India dengan hal-hal yang lebih membumi, menggabungkan hal-hal ini untuk membentuk Hinduisme saat ini. Akibatnya, agama Buddha pun tertekan. Ajaran Buddha tidak memiliki makna politik, dapat digunakan untuk mengendalikan masyarakat, tetapi tidak dapat membangun sistem sosial, hanya memungkinkan orang-orang untuk berkultivasi menuju kesempurnaan atau semacamnya, tidak dapat mengontrol negara. Jadi agama Buddha dengan cepat meredup. Inilah sebabnya mengapa agama Buddha lahir di India tetapi tidak berakar di sana. Agama Buddha disingkirkan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tentu saja status Sakyamuni sudah sangat tinggi. Alasan utama penentangnya karena ia telah sepenuhnya menyadari kehidupan. Artinya dunia ini tidak seharusnya berbeda, tidak seharusnya ada struktur seperti yang disebutkan dalam Brahmanisme. Jadi Buddhisme dan Brahmanisme memiliki banyak perbedaan mendasar dari Hinduisme saat ini. Namun agama Hindu juga meyakini reinkarnasi, yaitu karma. Maksud dari reinkarnasi ini adalah bahwa apa yang Anda lakukan dalam kehidupan ini akan mendapatkan balasan di kehidupan berikutnya. Dengan kata lain, jika Anda melakukan banyak hal baik dalam hidup ini, maka hidup Anda akan meningkat ke kehidupan berikutnya. Sebaliknya, jika Anda melakukan banyak hal buruk dalam hidup ini, maka Anda akan mendapatkan karma buruk di kehidupan berikutnya, tidak akan mendapatkan karmanya dalam kehidupan Anda sekarang. Artinya, jika Anda menikmati hidup yang nyaman dalam kehidupan sekarang, itu karena balasan baik Anda dalam kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan itu terus berputar seperti ini, yang akan berdampak pada kehidupan berikutnya, kemudian mempengaruhi kehidupan berikutnya lagi dan seterusnya seperti itu. Siklus terus berlanjut dan terus meningkat. Perbuatan baik akan terus meningkat dan paling cepat meninggalkan siklus ini. Tujuannya adalah moksa. Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau purna bawa kehidupan. Baik Buddhisme atau Hinduisme sama-sama memiliki konsep moksa. Kebebasan adalah tujuan akhir, tetapi metode kultivasi pembebasan ini tidak sama. Dalam agama Buddha, pembebasan bergantung pada meditasi, sedangkan agama Hindu akan meditasi, tetapi yoga. Yoga sebenarnya adalah sejenis kultivasi. Sekarang kita menyulapnya menjadi latihan kebugaran, yang dulunya merupakan metode untuk naik ke keabadian. Itulah sepenggal penjelasan tentang agama Hindu. Sekarang kita akan membahas sejenak tentang mitologi India yang bersumber dari agama Hindu. Menurut mitologi India, dunia ini berawal dari kekacauan, tetapi kemudian menjadi agak berbeda. Ini sangat dalam dan sulit untuk dipahami. Dia mengatakan bahwa kekuatan misterius lahir dalam kekacauan ini, yaitu Brahman. Seperti apakah keberadaan Brahman itu? Manusia tidak memahaminya. Anda tidak dapat membayangkannya. Brahman dapat berupa apa saja atau keberadaan dalam bentuk apapun. Secara umum diyakini bahwa Brahman adalah alam semesta itu sendiri. Sederhananya, Brahman adalah keberadaan tertinggi yang tidak dapat kita pahami di luar kenyataan. Menurut agama Hindu,
bahwa keberadaan tertinggi semacam ini adalah aku. Untuk diketahui, Brahman adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, juga menguasai segala bentuk, ruang, waktu, energi serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Wikipedia. Konsep aku ini tidak dapat dijelaskan. Mengapa? Ia sebenarnya sama dengan Brahman, tetapi ketika alam semesta lahir, mereka terpisah. Dengan kata lain, aku dan Brahman terpisah. Tujuan akhir dari agama Hindu adalah menyatukan kembali aku dengan Brahman. Ketika aku menyatu dengan Brahman, aku dapat memahami Brahman. Kemudian bisa naik dimensi. Seperti inilah prosesnya. Jadi agama Hindu menekankan kesatuan aku Brahman. Dalam kekuatan misterius Brahman ini, lahirlah air. Kemudian setelah adanya air, sebuah benih jatuh ke dalam air dan membentuk telur emas. Dalam telur inilah lahir dewa pertama di dunia bernama Brahma, yaitu dewa pencipta dalam mitologi India. Ketika dewa pencipta lahir, bagian lain dari telur menjadi segala isinya di alam semesta. Dan dunia yang lahir ini bukannya tidak terbatas, tetapi memiliki batas waktu yang beredar menurut siklus yang tetap. Artinya bahwa dunia yang dilahirkan ini akan musnah, kemudian dilahirkan kembali. Siklus ini adalah 8,64 miliar tahun. Bumi kita telah lahir 4,5 miliar tahun. Ini hanyalah dugaan kita. Menurut Hinduisme hanya 4,32 miliar tahun. Angka 8,64 miliar tahun dalam agama Hindu ini bukan tanpa dasar, tetapi metode perhitungan yang jelas. Bagaimana cara menghitungnya? Ada sebuah konsep dunia dari India kuno yang disebut Yuga. Yuga adalah siklus dunia yang dibagi menjadi 4 zaman. Zaman paling awal adalah Satya Yuga. Jangka waktunya adalah 1.728.000 tahun. Dalam ajaran agama Hindu, Yuga atau satu Mahayuga adalah suatu siklus perkembangan zaman yang terjadi di muka bumi yang terbagi menjadi 4 zaman, yaitu Satya Yuga atau Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Menurut ajaran Hindu, keempat zaman tersebut membentuk suatu siklus, sama seperti siklus 4 musim. Zaman kedua adalah Treta Yuga. Jangka waktunya adalah 1.296.000 tahun. Zaman ketiga adalah Dwapara Yuga dengan jangka waktu 864.000 tahun. Zaman keempat atau terakhir adalah Kali Yuga dengan jangka waktu 432.000 tahun. Jika digabungkan, keempat zaman ini adalah 4,32 juta tahun yang merupakan satu siklus dunia. Dalam 4 tahapan zaman ini, rentang hidup seseorang juga tidak sama. Pada zaman yang paling awal, yakni Satya Yuga, rentang hidup seseorang sangat panjang, 400 tahun. Rentang hidup terpendek seseorang di zaman keempat atau terakhir adalah 100 tahun. Jadi kita sekarang berada di zaman keempat alias yang terakhir. Artinya generasi kita ini sudah berakhir. Dunia ini akan hancur. Ini adalah satu siklus dunia. Setelah siklus dunia ini hancur, kemudian melalui 1000 siklus lagi. Artinya setelah dunia hancur 1000 kali, ini disebut satu bencana yang merupakan hari kehancuran alam semesta. Hari kehancuran alam semesta ini adalah 4,32 miliar tahun karena 1000 kali masa kehancuran dunia. Setelah 4,32 miliar tahun berakhir, itulah saatnya alam semesta berakhir, kemudian memasuki periode istirahat 4,32 miliar tahun. Tidak ada apapun selama periode ini, karena Brahma tertidur pulas. 4,32 miliar tahun yang disebutkan tadi itu adalah ketika Brahma dalam kondisi siuman. Jadi secara total menjadi 8,64 miliar tahun, yaitu satu harinya Brahma. Dan sekarang kita sangat mungkin berada dalam periode ketika seluruh alam semesta akan hancur. Bukan hanya periode kehancuran dunia, tetapi juga kehancuran alam semesta. Dan Brahma juga memiliki masa hidup 100 tahun, yaitu 100 tahunnya Brahma. Jadi intinya, alam semesta akan hancur 36.000 kali. Setelah 36.000 kali,
Usia hidup Brahma juga telah mencapai masanya, dan alam semesta tidak akan lahir kembali, artinya segalanya sudah berakhir. Brahma sebenarnya adalah titisan dari Brahman. Agama Hindu ini agak berbeda dengan agama lain. Ada terlalu banyak dewa dalam agama Hindu, tetapi para dewa ini sebenarnya adalah titisan dari beberapa dewa utama. Brahma adalah titisan dari Brahman. Brahma memiliki 4 kepala dan 4 tangan saat muncul. Sebenarnya pada awalnya Brahma memiliki 5 wajah, dengan 1 wajah menghadap ke atas, tetapi wajah ini kemudian dilenyapkan oleh dewa lain. Meskipun Brahma adalah dewa pencipta dalam agama Hindu, tetapi dia bukanlah dewa yang paling populer. Ada 2 dewa yang paling populer. Satu adalah dewa Siwa yang mewakili kehancuran. Mungkin teman-teman tahu ada patung dewa Hindu Siwa yang dipajang secara permanen di Kompleks CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir. Dia mewakili kehancuran. Karena itulah CERN adalah organisasi yang ingin menghancurkan dunia. Satunya lagi adalah Dewa Wisnu yang mewakili pemeliharaan dan keseimbangan. Ketiga dewa ini merupakan 3 dewa inti dalam agama Hindu. Dengan kata lain, Brahma bertanggung jawab atas penciptaan, Wisnu bertanggung jawab atas pemeliharaan, dan Siwa bertanggung jawab atas kehancuran. Ini adalah siklus alam semesta. Sekilas tampak seperti tidak ada hubungannya dengan agama-agama di barat, tetapi sebenarnya ada hubungan tersembunyi tertentu. Dengan kata lain, dewa-dewa di Eropa disebut God. Mengapa disebut God? Dari mana kata itu berasal? Jadi sekarang ada banyak teori. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Jerman. Kurang lebih seperti pelafalan kata mulia dan tak terkalahkan atau semacamnya. Tapi sekarang diduga mungkin singkatan dari 3 kata. G adalah generate produksi, O adalah operasi mengelola atau yurisdiksi, dan D adalah distori penghancuran. Ini setara dengan 3 dewa penciptaan dalam agama Hindu, dewa pemeliharaan dan dewa perusak. Jika digabungkan adalah Tuhan. Namun yang paling populer di antara ketiga dewa ini adalah Dewa Wisnu. Karena dia adalah dewa yang sangat lembut, dia adalah dewa pemeliharaan. Oleh karena itu orang yang memuja Dewa Wisnu relatif lebih banyak, dan orang yang meyakini Dewa Wisnu disebut sekte Wisnu. Ada banyak sekte dalam agama Hindu. Dewa Wisnu memiliki 10 titisan dewa, tetapi yang paling terkenal adalah Sakyamuni. Artinya Sakyamuni sebenarnya adalah titisan Dewa Wisnu. Inilah yang dijelaskan dalam versi agama Hindu. Tetapi Buddhisme mungkin tidak berpikir demikian. Dan dewa kedua yang paling populer adalah Siwa, dewa kehancuran. Mengapa dewa penghancur Siwa populer? Adalah karena dalam agama Hindu, kehancuran memiliki arti kelahiran kembali. Itu bukan akhir tetapi awal dari siklus lain. Artinya dapat mengakhiri hal-hal buruk, kemudian memulai perihal yang baik lagi. Jadi Dewa Siwa juga sangat populer di India. Patung Dewa Siwa memiliki 3 mata, ular yang melilit di lehernya dan 4 lengan. 1 lengan memegang trisula dan tangan lainnya memegang gendang. Jadi mereka yang percaya pada Dewa Siwa adalah sekte Siwa. Sementara itu, sekte Brahma sekarang pada dasarnya sudah lenyap. Dulu ada. Mengapa Brahma tidak populer? Karena Brahma tidak dapat dipahami. Dengan kata lain, bagaimana Anda ingin menyembahnya sementara Anda tidak tahu sosok dirinya yang sebenarnya, karena ia tak berwujud seperti yang dijelaskan di atas. Beda dengan Dewa Siwa, Wisnu memiliki kesan yang begitu manusiawi, yaitu lebih dekat dengan hawa semesta. Sedangkan Anda tidak tahu seperti apa wujud Brahma dan sosok dirinya yang sebenarnya Brahma. Apakah jahat atau baik, Anda tidak tahu sama sekali. Brahma dulunya memiliki 5 wajah, 1 menghadap ke atas, tetapi karena keangkuhannya sebagai dewa pencipta dunia yang merasa hebat dan sakti, sehingga saking marahnya, Dewa Siwa melenyapkan 1 kepalanya dengan mata ketiganya, hanya tersisa 4 wajah. Dewa Wisnu Siwa sekilas terdengar seperti seorang wanita kan? Tapi sebenarnya mereka semua laki-laki. Mereka juga memiliki istri dan anak. Dari ketiga dewa ini yang terkuat dalam hal kesaktian adalah Dewa Siwa. Karena dia yang menentukan reinkarnasi, tanpa dia tidak akan ada reinkarnasi. Tunggangan Siwa adalah lembu putih bernama Nandi. Dan karena tunggangannya adalah lembu, jadi agama Hindu tidak makan sapi.
Tetapi ini tidak ada hubungannya Buddhisme. Inilah perbedaan antara agama Hindu dan Buddha. Siwa memiliki banyak istri. Istri resminya adalah Parwati, Dewi Gunung Salju yakni pegunungan Himalaya. Sebenarnya Dewi Parwati tidak sepenuhnya istrinya, tetapi titisan dari istri resminya. Karena agama Hindu menganut keyakinan pada reinkarnasi, maka banyak dewa yang merupakan reinkarnasi atau titisan dari dewa lain. Jika disimpulkan, mungkin hanya ketiga dewa utama itu. Dulu sebelum bersama dengan Dewi Parwati, Dewa Siwa pernah memiliki istri yang bernama Sati. Dia adalah anak dari Daksa dan Prasuti. Daksa sendiri merupakan anak dari Dewa Brahma. Brahma adalah titisan dewa tertinggi. Daksa tidak suka Siwa, tapi bertolak belakang dengan putrinya yang justru sangat menyukai Siwa. Diceritakan bahwa Daksa tidak suka dengan Dewa Siwa, tetapi Siwa tidak menghiraukannya. Sati yang marah kemudian terjun ke dalam api yadnya. Karena kematian Sati, Dewa Siwa murka karena Sati. Istrinya bunuh diri demi dirinya, hingga akhirnya membakar langit, kemudian menghancurkan dunia dengan mata ketiganya, lalu menari-nari dan mengguncang tiga alam. Kemudian seluruh dunia pun akan segera hancur. Namun untuk mencegah Siwa menghancurkan dunia, Wisnu sang dewa pemelihara dan pelindung dunia pun turun tangan menengahi. Dewa Wisnu berusaha membujuk dan menenangkan Dewa Siwa dengan mengatakan, "Aku akan melahirkan kembali Dewi Sati." Dewa Siwa pun menerima janji Wisnu. Kemudian Dewa Siwa memutuskan untuk bertapa di atas gunung Himalaya selama bertahun-tahun. Dalam masa pertapaannya, Dewa Wisnu membagi mayat Sati menjadi 108 bagian dan menyebarkannya ke seluruh dunia untuk reinkarnasi. Dan salah satu bagian Sati jatuh di Himalaya dan lahirlah Dewi Parwati. Ia adalah putri dari raja kerajaan di Himalaya, Himawan dan Mena. Jadi Dewi Parwati sebenarnya adalah Sati yang lahir kembali. 10.000 tahun kemudian dalam masa pertapaannya, Dewa Siwa telah lupa akan jalinan cintanya dengan Sati. Namun Dewi Parwati yang merupakan titisan Dewi Sati masih ingat dengan Siwa. Kemudian Dewi Parwati menemui Kama, Dewa Asmara, memohon bantuannya. Kama memanah Siwa dan membuatnya terbangun. Sayangnya Siwa yang merasa kesal terganggu membakar Kama sampai menjadi debu dengan api yang keluar dari mata ketiganya. Efek lain dari panah Kama selain bisa membangunkan Siwa tapi juga membuatnya jatuh cinta kepada Parwati. Akhirnya mereka bersatu lagi dan Iswar Loka dipenuhi dengan aneka bunga. Kisah cinta yang begitu menyentuh. Baik itu Dewi Parwati atau Dewa Siwa mewakili kesetiaan cinta. Jadi 10.000 tahun cinta yang tak tergoyahkan ini pun kemudian dikumandangkan oleh orang-orang India. Oleh karena itu di masa lalu, ada tradisi yang sangat mengerikan di India, di mana jika suami meninggal, maka sang istri harus ikut menyertai saat kremasi yang disebut sati. Sati merupakan suatu ritual yang telah dipraktekkan sejak abad ke-17 dalam budaya Hindu yang kental di India. Para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan berbaring di samping jasad sang suami untuk dibakar hidup-hidup bersama mayat sang suami. Lambat laun tradisi sati mulai pudar seiring dengan perkembangan zaman. Namun tekanan sosial bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya ini begitu besar, sehingga mereka dari sukarela menjadi dipaksa melakukan ritual tersebut. Bahkan terkadang-kadang jika wanita tersebut tidak mau membakar dirinya, anggota badan wanita tersebut akan dipatahkan agar tidak dapat kabur. Terkadang para wanita tersebut akan melarikan diri dan berguling keluar dari tumpukan kayu bakar, namun akhirnya didorong kembali dengan tongkat bambu ke dalam kobaran api yang menyala. Belakangan, India melarang ritual dengan undang-undang pada tahun 1987. India sebenarnya sangat lamban dalam menerapkan undang-undang terkait ritual keagamaan. Pada intinya, sangat sulit untuk direvisi. Dewa Siwa dan Dewi Purwati memiliki seorang anak, yaitu Dewa Ganesha atau Dewa Ilmu Pengetahuan yang digambarkan bertubuh manusia, namun berkepala gajah. Dewa Ganesha ini juga memiliki 4 lengan dan 1 gading. Hanya 1 gading di sebelah kiri, sementara gading sebelah kanan telah patah. Mengapa gadingnya patah? Dalam kitab Mahabharata, salah satu dari 2 puisi epik Sanskerta dari India kuno, adalah buku terpanjang di India memiliki 1,8 juta kata.
Kitab ini mencatat tentang perang berskala besar dalam mitologi India, yaitu perang nuklir. Dan asal tahu saja, kitab ini ditulis oleh Dewa Ganesha. Karena buku ini sangat panjang, sehingga membuat penanya patah. Hingga akhirnya Ganesha terpaksa mematahkan gading kanannya dan terus menulis untuk menyelesaikan bukunya. Jadi gading Ganesha hanya ada sebelah. Dewi Parwati adalah putri dari seorang raja gunung Himalaya, Himawan dan Menawati. Dia dipercaya sebagai adik dari Dewa Wisnu dan Dewi Gangga. Adalah Dewi kekuatan yang merupakan salah satu dari 3 sakti utama. Dewi Parwati sering disamakan dengan Adi Sakti dan Dewi Durga. Dewi Parwati adalah kekuatan yang menggerakkan yang membawa keterampilan, kekuatan, kecakapan dan kejeniusan saat ia menanamkan dunia dengan sihirnya. Sampai di sini, menurut Anda siapa dewa yang paling sakti dalam mitologi India? Sebenarnya salah satu dewa paling sakti dalam mitologi India adalah Dewi Parwati. Mengapa? Karena ada 2 kubu utama dewa dalam mitologi India. Salah satunya adalah Dewa Siwa, Wisnu dan Brahma yang disebut Trimurti. Artinya ada dewa atau makhluk lain yang umumnya kita kenal, yakni Asura. Asura adalah iblis. Oleh karena itu kedua kelompok ini selalu bertikai, yaitu pertempuran antara dewa dan iblis. Dari sisi Asura, yaitu pihak iblis, ada dewi yang sangat sakti bernama Durga. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan Trimurti juga tidak mampu mengalahkannya. Ketika pihak dewa akan dikalahkan oleh pihak iblis, muncullah seorang pahlawan sakti. Dewa ini memiliki 10 lengan. Umumnya dewa memiliki 4 lengan, tapi dewa ini memiliki 10 lengan. Dia adalah titisan dari Dewi Parwati, seorang dewi perang, adalah sesosok wujud khusus yang menjelma untuk pertempuran. Titisannya akhirnya mengalahkan Durga dan menyelamatkan Kayangan. Kemudian titisan dengan 10 lengan ini mendapat nama Durga, dan sejak itu dia dipanggil Durga karena dia akan menggunakan siapapun yang ditaklukkannya. Durga adalah dewi Hindu yang namanya berarti sulit dicapai atau dewi yang tak terjamah. Belakangan muncul raja iblis lain dari pihak Asura bernama Raja Iblis Raktabeja. Dewi Durga yang maha sakti juga tidak mampu mengalahkannya karena Raktabeja memiliki kekuatan super. Selama Anda melukainya, maka setiap tetes darahnya akan menjadi Raktabeja baru setelah darahnya terciprat. Artinya semakin dalam Anda melukainya, dia juga akan semakin sakti. Saat kritis ini, muncullah titisan lain dari Dewi Parwati bernama Dewi Kali. Dewi Kali adalah perwujudan dari Dewa Siwa Parwati. Kali biasanya digambarkan sebagai seorang wanita berkulit hitam dan berwajah mengerikan, berlumuran darah dan berkalungkan tengkorak sebagai lambang kematian, ular di leher atau di kaki serta lidah menjulur sebagai simbol bahwa tiada hari tanpa kematian. Kematian selalu lapar, setiap orang akan ditelan maut. Bersama Siwa, Dewi Kali bertugas melebur segala makhluk yang sudah tak layak hidup di dunia. Dalam kitab suci Veda, Dewi Kali merupakan sosok yang melambangkan kemarahan wanita dan juga aspek suci pemusnahan dosa. Sosok Dewi Kali adalah ibu pelindung alam semesta, pelindung dari malapetaka dan penghancur kejahatan. Dengan kata lain, ia adalah iblis yang lahir dari tubuh dewa. Artinya Anda hanya bisa mengandalkan iblis untuk mengalahkan iblis. Tahukah Anda apa itu tunggangan Dewi Kali? Kali sering digambarkan berdiri menginjak atau menari di atas dewa Hindu Siwa yang berbaring tenang dan bersujud di bawahnya. Menurutmu seberapa sakti Dewi Kali? Setelah Kali ini muncul, semua darah Raja Iblis Raktabeja pun disedot hingga kering. Meskipun sudah terbunuh, namun sifat iblis Kali ini terlalu kuat. Setelah dia selesai meminum darah Raja Iblis Raktabeja dan sifat iblisnya semakin kuat, dia pun mulai menari tanpa henti. Dunia pun akan segera dihancurkan olehnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan para dewa juga tidak mampu menghentikannya. Sejumlah dewa yang berusaha mencegahnya juga tewas dipenggal kepalanya, kemudian dibuat untaian. Dalam agama Hindu, menghancurkan dunia itu adalah menari. Untuk mencegah Kali menghancurkan dunia, Siwa segera ke bawah kaki Kali, bertindak sebagai bantalan.
Artinya tidak peduli bagaimana Anda menari, yang penting tidak akan mengguncang bumi, mencegah kehancuran dunia. Sejak itu begitu Dewi Kali muncul, Siwa langsung berbaring di bawah kakinya. Kali adalah lambang kematian. Jadi karena Dewi Parwati memiliki dua titisan yang sangat sakti, sehingga dipandang sebagai dewa paling sakti dalam mitologi India. Mengapa pihak Asura begitu kuat? Karena mereka memiliki bos besar di belakang layar, yaitu Brahma. Brahma adalah dewa tanpa konsep kebenaran dan kejahatan. Selama Anda bekerja keras, Brahma akan selalu mendukung, tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Jadi seperti inilah sosok Dewa Brahma. Sebenarnya, konsep dewa dan iblis dalam agama Hindu justru kebalikan dari agama-agama barat, yaitu dewa yang disebut Devi. Devi sebenarnya adalah devil, iblis. Tapi dalam agama Hindu dia adalah dewa. Asura mengacu pada dewa yang baik dalam agama-agama di barat, berlawanan dengan agama Hindu. Sementara itu dalam mitologi Asia dan Eropa ada yang sesuatu yang berlawanan, yakni naga. Naga barat digambarkan sebagai sosok jahat. Deva bahasa Sanskerta adalah dewa dan asura yang belakangan menjadi 8 legiun. Adalah sekelompok dewa Buddha yang fungsinya untuk melindungi Dharma. 8 legiun adalah 8 legiun Deva dan Nagas, termasuk dewa dan asura, serta yaksa dan sebagainya. Mereka semua dari klan naga. Mereka semua adalah keturunan naga. Jadi bagaimanapun juga, semua usaha Anda dalam kehidupan ini dalam agama Hindu bukanlah untuk diri Anda sendiri, tetapi reinkarnasi untuk kehidupan Anda berikutnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.